kita akan mulai bahas bab yang baru, bab tentang kesatuan tubuh Kristus. Mari kita lihat materinya. Nah, bab 30, kesatuan tubuh Kristus. Ya, yuk kita mulai. Doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya agar orang percaya menjadi satu dengan kesatuan hati dan penundukan diri persis seperti ia dengan Bapaknya. Di dalam satu nama, nama Yesus. Agar dunia percaya bahwa Yesus telah diutus Allah. Juga agar dunia tahu bahwa Bapa mengasihi orang percaya. Persatuan ini bukan persatuan organisatoris, tapi persatuan individu orang-orang percaya. Untuk ini ia telah memberikan kemuliaan yang sama kepada kita, agar kita bersatu dengan Dia dan dengan Allah Bapa. Jadi ini yang melatar belakangi, yang melandasi terbentuknya tubuh Kristus. Ingat, saya sering kali ingatkan teman-teman di sini bahwa tubuh Kristus itu adalah bukan saja soal bangunannya, tapi tubuh Kristus adalah soal individunya, yang adalah manifestasi Kristus hidup di muka bumi ini. Bagaimana agar hidup? Bahwa kita sebagai manusia rohani menyatu dengan Kristus. Nah, ya, menyatu ini dalam hal apa? Dalam hal kemuliaan. Maka kalau ternyata disimpulkan bahwa tubuh Kristus adalah gabungan atau persatuan individu orang-orang percaya dan dipersatukan oleh kemuliaan Tuhan, maka yang terjadi adalah orang-orang itu akan tunduk bagaimana Kristus tunduk pada Bapa, mereka pun tunduk pada Kristus agar akhirnya mereka bisa mengenal siapa Allah Bapa lewat hidup Kristus yang mereka hidupi itu. Nah, jadi kalau itu targetnya, maka kemudian terjadi adanya pertentangan, ada perpecahan, ada perselisihan, rebutan gereja, rebutan jemaat. Itu bukan mencerminkan persatuan individu orang-orang percaya, tapi persatuan orang-orang yang ada dalam organisasi. Ya, mari kita lihat ayatnya. Lagi rame nih sekarang ya. Yohanes 17 ayat 11. Saya minta Ibu Endah tolong baca. Ibu Endah sudah bisa baca? Kalau belum, Ibu Made. Ibu Made sudah Iya, bisa? Pak. Ya, terima kasih. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, Amin. terima kasih Ibu Made. Ayat 21-nya, Ibu Yunike silakan. Bisa baca Bu Yunike? Ada Bu Yunike? Ibu Yohana ada? Shalom, Pak. Silakan Bu Yunike ya, silakan. Halo. Yohanes 17 ayat 21 ya, Pak. Betul. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau. Ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Ya, terima kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Ayat 22, Ibu Yohana sudah bisa? Oke, kalau belum, tadi Ibu Made lagi? Iya, Pak. Iya, terima kasih. Yohanes 17, 17 ayat yang ke-22. betul. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya, terima kasih Bu Made. Saya bacakan di 23. Aku di dalam mereka dan engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi ini adalah
bagian-bagian bagaimana Yesus ketika di Taman Getsemani ini berdoa pada Bapa, yang isi doanya itu adalah laporan sebetulnya ya. Bukan cuma dalam dalam Matius atau Lukas adanya satu kegelisahan yang sangat amat dalam diri Tuhan Yesus, namun dalam perspektifnya Yohanes di kitab Injil Yohanes ini, Yesus sedang membuat uh, di depan Bapaknya ada laporan gitu ya, apa yang telah ia lakukan selama ini, selama 3,5 tahun itu bagi Bapaknya. Nah, ini yang menjadi satu pelajaran penting buat kita di ayat 11. Dan aku tidak lagi ada dalam dunia. Jadi waktu itu kan dia masih ada di Taman Getsemani ya. Artinya ketika ini dia paparkan kepada Bapa di sorga, dia sedang menuju kepada apa yang sedang Bapa muluskan di dalam jalannya itu. Dan jalannya itu sebetulnya jalan yang sangat berat bagi kita ya. Jalan yang penuh dengan penderitaan. Makanya disebutkan di situ bahwa ia pun saking beratnya beban yang dia pikul, keringatnya menjadi tetesan darah. Mengapa? Karena ia sebetulnya sedang betul-betul mengalami penderitaan yang sangat amat, hingga kita pun nggak bisa masuk ke dalam penderitaannya itu. Itu hanya dialami Tuhan Yesus. Nah, ketika ia bilang dan aku tidak ada lagi dalam dunia, artinya dia sudah melihat kemenangan di sana. Jadi dalam ketaatan itu, ia sedang dan telah memenangkan ketaatan itu kepada Bapaknya. Ia telah memenangkan segala macam pertandingan iman di dunia ini karena ia mengasihi Bapaknya. Dan dia melihat bahwa semuanya itu telah dimenangkan. Tapi mereka masih ada dalam dunia. Artinya kita para pengikut Kristus, murid-muridnya, kita adalah anak-anak Allah, kita masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Nah, jadi Tuhan Yesus meminta setelah kemudian ia duduk di singgasana, menantikan musuh ditaklukkan di bawah kakinya oleh Allah Bapa, Yesus memohon kepada Bapaknya, peliharalah mereka dalam namaku, dalam namamu. Nah, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, di sini mungkin banyak orang menerjemahkannya nama Allah Bapa itu ya Yesus, Yesus itu Allah Bapa. Di sini ayatnya ngomongnya begitu. Padahal sebetulnya yang dimaksud di sini nama yang telah diberikan kepada Yesus itu adalah nama keluarga, bukan nama pribadi. Karena ujungnya gini, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, kealahan. Sini keunitian tubuh Kristus diawali dalam bahwa semuanya ketika mengenal Kristus, kita menyatu dalam Kristus dan menyatu dalam seluruh kealahan. Artinya kita bisa mengenal siapa kita karena kita sudah diajari oleh Roh Kudus. Untuk kita bisa mengenal Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kita untuk kita mengenal Tuhan Yesus. Dan mengenal Bapa itu hanya lewat pribadi Kristus. Nah, kalau kita kemudian dipelihara oleh Bapa selama kita di dunia, ya kemudian kita bisa mengenal siapa Allah itu dan keluarga Allah yang kita dapatkan, maka kita menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Ini bukan ngomongin soal jamak atau singlenya ya, tapi adanya satu kesatuan ini membuat kejamakan itu menjadi satu menunggal sebetulnya. Nah, di ayat 21 supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau. Jadi adanya kemanunggalan antara Bapa dan Tuhan Yesus menjadikan Yesus pun rindu bagaimana kita semua menyatu dalam kealahan itu. Agar mereka juga dalam kita. Itu ya kealahannya. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepada, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ingat bahwa kita semua menyatu dalam kemuliaan Tuhan. Tapi kita tidak bisa didefinisikan sebagai satu nama. Kita adalah satu tubuh, kita adalah satu keluarga Allah. Demikian pula Kristus dan Bapa. Satu bukan satu pribadi, tapi satu keluarga. Satu unity dalam Allah. 23, aku dalam mereka dan engkau dalam aku.
aku dalam mereka, dan engkau dalam aku. Jadi menyebabkan kita semua menyatu dalam kealahan itu karena ada Yesusnya. Karena Yesus itu ada dalam Bapa. Supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata yang menjadi landasan kita bisa mengenal kealahan ini karena ada pribadi Kristus yang ingin memperkenalkan siapa dia. Karena Kristus itu adalah apa namanya, dipenuhi oleh pribadi Bapa, kerinduan Bapa, pikiran Bapa ada dalam dirinya, maka seolah-olah seperti Bapa Surgawi itu ngomong lewat Yesus kepada kita. Nah, ngomongnya apa? Yuk satu semuanya dalam dalam kealahan lewat hidup Kristus. Itu yang menjadi kerinduan Kristus dan itu pula yang menjadi kerinduan Bapa. Sampai sini teman-teman sekalian bisa paham? Bisa ya? Bisa ya? Mudah-mudahan paham. Selamat sore waktu Indonesia Barat. Selamat malam waktu Indonesia Timur, Ibu Ari, Pak Eko. Selamat sore. Selamat bergabung. Oke, kita lanjutkan sub yang kedua, kesatuan roh. Kesatuan roh. Malam, Mbak. Ya, selamat malam. Masalah kesatuan akan tercapai bila terjadi pertumbuhan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan masing-masing berusaha memelihara kesatuan itu dengan ikatan damai sejahtera. Ingat, ini kesatuan roh membahas soal kesatuan roh yang lawannya adalah apa? Kesatuan dalam terbentuknya karena organisasi. Ya, kesatuan roh itu lawannya kesatuan dalam organisasi. Apa artinya kesatuan organisasi? Tubuh Kristus ngejarnya kesatuan organisasi dan itu nggak akan bisa beres sampai dengan kapanpun. Karena begitu kita mengerti setiap orang punya pribadi dan kepentingan masing-masing dan punya cara pandang berbeda, maka perbedaan itu menjadikan semua hal-hal yang ada dalam organisasi meruncing. Nah, tapi kalau kesatuan roh ini tidak demikian. Kenapa? Karena kita bisa mengenal ketaatan Kristus pada Bapa dan karena kita bisa mengenal bagaimana kita dipenuhi dengan Kristus, maka kita bisa juga mengenal kealahan lewat diri Kristus dan kita semua sebetulnya ya menghidupi juga bagaimana hidup Kristus dalam waktu itu dia di dunia ini. Ya hidup oleh Bapa. Kita pun bisa hidup oleh Bapa lewat hidup Kristus juga. Jadi yang dialami Kristus pada masa itu, sekarang juga kita bisa mengalaminya. Karena kebaikan Tuhan yang ada pada diri kita. Nah, mari kita baca ayatnya dalam Efesus 4 ayat 3. Silakan Ibu Ari. Efesus 3, Eh, Efesus 4 ayat 3 ya Pak ya? Betul. Cuma 13 ya langsung ya. Oh ya baik Pak. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ya, makasih Ibu Ari. Sama-sama Pak. Jadi kalau dari dua ayat ini kita mengerti kesatuan roh itu mengerucut menuju kepada siapa Kristus yang terbentuk dalam setiap pelaku-pelaku dalam kesatuan roh itu sendiri ya. Meskipun dihidupi oleh berbagai macam anak-anak Allah dengan setiap karakter yang berbeda-beda, tapi ketika itu ngeblend menjadi satu mencari siapa Kristus, mereka semua menyatu dalam kesatuan iman. Dan akhirnya mereka memiliki siapa itu anak Allah. Siapa itu Kristus? Kalau udah mengetahui hal itu, maka setiap orang bisa mengejar apa yang Kristus inginkan dalam diri mereka masing-masing. Hingga kemudian kita bisa mengerti apa itu arti kedewasaan. Enggak semua anak-anak itu langsung dewasa kan. Ada masa anak-anaknya, ada masa balitanya, ada masa remajanya, ada masa pemudanya, dan ada masa dewasa. Semua orang Kristen pun mengalami itu sampai dengan akhirnya bisa dewasa penuh. Dewasa penuh itu apa? Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus yang penuh dalam diri orang itu sebagaimana Kristus dulu pernah hidup di muka bumi ini. Jadinya bukan melakukan mujizat saja, bukan melakukan hal-hal supranatural saja, tapi bagaimana kita bisa menyatu dalam seluruh keanggotaan anak-anak Allah dalam keluarga Allah
Dan mereka semua dan kita semua menyatu menuju ke arah Kristus. Ini yang Allah inginkan. Nah, makanya kalau sudah mencapai ini, itulah namanya kesatuan roh. Dan hari-hari ini sayangnya itu sangat sangat apa ya? Sangat sebetulnya sangat sedih kalau kita melihat banyak tubuh Kristus yang bertentangan satu dengan yang lain. Ngomongnya soal doktrin, ngomongnya soal ketidakterimaan pengajaran, atau bahkan kemudian bagaimana gereja yang penuh dengan apa ya namanya ya? Gereja yang bisa saja sedang membutuhkan dana, sedang membutuhkan bantuan apa? Bantuan donatur atau bantuan bagaimana jemaat menopang mereka dan akhirnya ngomong di depan, akhirnya kemudian gerejanya dicapnya seperti oh gereja butuh duit. Siapa sih yang nggak butuh uang, betul nggak? Siapa sih yang nggak perlu pembangunan dari jemaat? Tapi ingat ini dari sejak awal kita tidak hidup dalam orang-orang yang bergabung dalam organisasi. Tapi orang-orang yang hidup karena kemudian dipenuhi dengan apa yang Tuhan inginkan dalam diri mereka dan semua pelaku-pelaku dalam gereja tersebut mengejar apa yang Allah inginkan, itu kepenuhan Kristus alias kedewasaan penuh dalam diri kita. Kalau itu akhirnya belum selesai, ya, belum terpenuhi hari-hari ini, pastikan kita tetap berjalan sampai ke arah sana dan kita tetap akhirnya mengalami kepenuhan Kristus. Cepat atau lambat kita akan mengalami kalau kita benar-benar taat pada pimpinan Tuhan. Nah, baik teman-teman, kita sekarang mengerti hubungannya bagaimana kesatuan Kristus, kesatuan anak Allah atau kesatuan keluarga Allah dihidupi oleh karena kesatuan roh dalam diri mereka. Bagaimana kita bisa mengerti kita menyatu di dalam Roh Kudus, kita menyatu dalam ikatan damai sejahtera, kita bisa mempunyai iman yang sama, tujuan yang sama, kita bisa mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu gimana, siapa, gimana kita kemudian mengalami kedewasaan penuh, kita nggak bisa lagi dikacaukan dengan pengajaran-pengajaran yang lain karena kita dipenuhi dengan Kristus yang hidup penuh dalam diri kita. Nah, siapa yang membangunnya? Yang kemudian membangunnya pertama kali adalah sebetulnya rasul-rasul. Sejak awalnya memang demikian ketika Yesus memilih 12 orang dan mereka kemudian disebutkan rasul karena mereka lah kelak yang hendak membangun gereja Tuhan sampai di akhir zaman ini. Nah, makanya Tuhan menetapkan rasul-rasul sebagai pejabat yang menetapkan penatua-penatua. Apakah penatua itu? Ya setingkat dengan gembala sebetulnya ya. Penatua-penatua ini di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka dibawa dalam penyembahan kepada Allah Israel, kepada Bapa Surgawi di ruang Maha Kudus. Mereka bersama-sama membuat keputusan-keputusan penting yang menyangkut pengajaran dan mereka adalah penghubung antar jemaat lokal sambil menumbuhkan jemaat-jemaat itu. Jadi fungsi penatua ini penting untuk kita ketahui penatua ini kalau di gereja siapa Pak? Ya, core team di gereja itu ya artinya kelompok kecil yang sangat berpengaruh dalam gereja itu yang kemudian mungkin disebutkan sebagai penasihat keuangan atau penilik keuangan, penilik apapun itu, mereka adalah bisa saja sebagai berperan sebagai penatua-penatua yang kemudian menjadi penghubung jemaat lokal dan sambil menunggukan jemaat-jemaat itu. Nah, mari kita baca ayatnya Kisah 6 ayat 6. Ibu Yohana sudah bisa baca? Belum. Oke, Ibu Enda sudah bisa baca? Ya, Pak. Baik, terima kasih. Kasih Pak. Iya. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya, terima kasih Bu Enda. Terima kasih Pak. Jadi rasul-rasul adalah mereka yang membangun tubuh Kristus pertama kali. Mereka yang menyelenggarakan bagaimana kesatuan tubuh Kristus itu ada dalam diri manusia rohani. Mereka yang menggagasnya. Ya, mereka datangnya dari Tuhan juga sih, tapi yang kemudian mengumpulkan orang-orang ini mendoakan mereka itu rasul-rasul. Nah, membuka bakal jemaat pun rasul-rasul sebetulnya. Kisah 15 ayat 6, Ibu Yohana sudah bisa baca? Oh belum, Bu Madi dulu silakan. Ibu Madi. Bu Madi ada? Ya, Oh, Pak. ada, silakan.
Kisah 15. Kisah 15 ayat yang ke-6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Terima kasih Bu Made. Ya, Pak. Bu Yunike silakan ayat 22-23. Ya, Pak Doni. Ya, terima kasih. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabar dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Pada mereka diserahkan surat yang bunyinya salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari Ya. saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Amin. Terima kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Ya, dan di ini ada sidang ya, sidang bagaimana para rasul dan penatua-penatua ini ikut ya. Dan jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka. Dari antara siapa? Rasul-rasul, penatua, dan jemaat. Orang-orang yang hendak diutus ke jemaat Antioquia. Kelak namanya jemaat di Antioquia itu ya ada di Antioquia ya. Makanya nantinya kelak jemaat di Antioquia. Nah, diutuslah orang-orang yang hendak diutus ini atas sidang rasul, penatua, dan jemaat siapa? Ya, yaitu yang bersama dengan Paulus dan Barnabas siapa? Yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Jadi Barsabas dan Silas ini adalah mereka yang bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas ke Antioquia. Dan kedua orang yang terpandang ini adalah mereka diserahkan dan ada maklumat. Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Jadi ada maklumat kepada jemaat yang disebutkan di situ, Antioquia, Syria, Kilikia ini akan ada datang bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, Barsabas dan Silas, atau Yudas dan Silas. Nah, jadi ini berdasarkan sidang dari rasul, penatua, dan jemaat. Yes. Sebentar ini kok. Bentar. Tes 1 2 3. Suara saya jelas terdengarkah? Tes. Jelas, Pak. Udah. Ada suara? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada gangguan. Oke, ya. Kisah 16 ayat 4, silakan Ibu Ari. Kisah 15 16. ayat. Oh iya di bawah. Kisah 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ya. Jadi ada satu komando, titik komandonya ada di kota Yerusalem. Bagaimana sidang dari penatua, rasul-rasul, dan jemaat itu, mereka bersidang dan mereka memutuskan, mereka mengutus putusan untuk ke kota-kota di seluruh Asia Kecil misalnya gitu ya. Dan keputusan dari sidang penatua, rasul-rasul, dan jemaat itu yang menjadi landasan bagaimana siapapun yang diutus oleh mereka ke kota-kota itu, baik Paulus, Silas, Yudas, ataupun Yudas, Silas ya, mereka semua mesti mentaati apa yang diputuskan sidang di Yerusalem. Mereka mesti mentaati apa yang dikhususkan untuk mereka mesti memberitakan apa di kota-kota itu. Jadi nggak melenceng. Jadi teman-teman,
Di sini kita bisa melihat bahwa setiap yang diutus oleh Tuhan, siapapun mereka, tidak pernah melenceng dari keputusan Tuhan. Oke, yang Tuhan telah tetapkan lewat sidang-sidang penatua, rasul-rasul dan jemaat. Nah, sekarang kalau misalnya ada penugasan dari gereja tertentu gitu ya. Nah, si gereja ini tentu saja punya punya satu panitia kecil ya, disebutnya ya. Bagaimana gembala, penatua dan jemaat yang ada, mereka kemudian saling bersinergi untuk memberikan kepada para utusan mereka ini yang menyampaikan Injil ini untuk menyampaikan apa saja di kota-kota yang mereka datangi. Jadi tidak sembarangan ya, asal asal datang, asal menginjilan itu enggak, ada urutan-urutannya sesuai dengan sidang di setiap kalau dalam kasus ini di Yerusalem di masa itu. Kisah 15 ayat 41. Silakan dibaca lagi oleh Ibu Yohana. Sudah bisa baca? Belum ya, mungkin lagi mandi. Oke. Saya minta Ibu Enda lagi, boleh? Ya, kisah 15 ayat 40 sampai 41. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ya, terima kasih Ibu Enda. Ya. Sam- Jadi itu yang telah dilakukan oleh sidang ya. Sidang kalau di masa ini ada sidang sinode, misalnya begitu ya. Bagaimana setiap anggota tubuh Kristus semuanya di tiap-tiap kota yang disinodekan oleh misalnya gereja Protestan atau gereja apa atau gereja Pentakosta, mereka semua bersinergi datang ke seluruh tanah air namun dengan satu misi yang sama. Nah, itu keputusan sinode misalnya begitu ya. Nah, selain itu, selain ada rasul-rasul, ada fungsi kelima jabatan. Ya, jadi ini penting untuk kita ketahui di tiap-tiap tubuh Kristus itu ada 5 jabatan sebetulnya. Nah, apa itu? Selain rasul-rasul, Tuhan memberikan jabatan-jabatan yang lain yang berfungsi untuk menumbuhkan jemaat sampai mencapai tingkat pertumbuhan seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau kemudian yang diutus itu biasanya punya jabatan rasul atau punya karunia rasul, ya Tuhan juga memberikan jabatan-jabatan untuk memelihara jemaat yang telah dibuka, misalnya oleh Bu Enda misalnya ya. Misalnya Bu Enda datang ke seluruh tanah air dan Bu Enda datang ke Kalimantan itu belum ada yang eh, me- me- memelihara hasil dari penginjilan yang dilakukan oleh Bu Enda. Nah, dibutuhkan siapa yang akan bertugas di sana? Nah, nanti kita akan lihat ya, siapa-siapa aja yang berfungsi dalam tubuh Kristus. Efesus 4, 11 sampai 14. Silakan dibaca lagi oleh Ibu Ari. Efesus 4 ayat 11 sampai 14 ya, Pak. Betul? Dan oh iya, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Ya, makasih Ibu Ari. Nah, mari kita lihat ya ayat ini. Jadi ada fungsi 5 jabatan yang bertugas untuk apa? Mereka semua itu sama tugasnya. Sorry, mereka semua punya visi yang sama, punya tujuan yang sama untuk bangun tubuh Kristus. Oke? Siapakah yang 5 itu? Dan semuanya pada posisi yang sama tinggi, ya.
Semuanya sama rendah, sama posisinya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala pengajar itu mereka punya posisi yang sama dalam membangun tubuh Kristus. Siapa ke tubuh Kristus itu? Ya, mereka bertugas untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi tubuh Kristus itu isinya apa? Tubuh orang yang telah dikuduskan oleh Kristus. Mau masih berdosa sekalipun sebetulnya mereka semua ketika sadar Kristusnya sudah mati bagi mereka dan mereka tidak hidup dengan kepentingan diri sendiri, mereka adalah orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah, mari teman-teman ikuti ini tugas 5 jabatan bangun tubuh Kristus. Siapakah isinya tubuh Kristus? Adalah orang-orang kudus. Ngapain orang-orang kudusnya? Bekerja melayani Tuhan. Oke? Jadi tubuh Kristus isinya apa? Orang-orang kudus yang bekerja melayani Tuhan. Diperlengkapi oleh 5 jabatan ini. Nah, sampai kapan mereka akan berfungsi? Sampai kapan mereka akan bertugas? Sampai semua orang yang dibangun, orang-orang kudus itu selain bisa melayani dengan cakap, pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka dikerjakan dengan cakap, sampai akhirnya mencapai iman yang satu, pengetahuan yang benar tentang siapa Kristus, kedewasaan penuh, dan akhirnya mencapai yang ditamakan dengan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bagaimana? Apa yang sedang kita kita hidupi? Apa yang menjadi landasannya? Apa yang menjadi bentuk bentuk manifestasinya kepenuhan Kristus itu? Sudahkah gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus? Pertanyaannya bisa dijawab dengan kalau sudah mengalami kepenuhan Kristus, gereja itu, tubuh Kristus itu, orang-orang kudus itu adalah mereka bukan lagi anak-anak yang diomong-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mereka bukan lagi anak-anak yang bisa ditipu oleh permainan palsu manusia sekeliling mereka. Tapi setiap para pelaku dalam tubuh Kristus, yaitu orang-orang kudus ini, semuanya tetap teguh berpegang pada kebenaran. Esensinya bukan cuma teguh berpegang pada kebenaran dan sikut orang lain, sikut sana, sikut sini, tapi berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal, bukan ke arah gembala, bukan ke arah pendeta favorit kita, bukan mengarah kepada hamba Tuhan yang kita favoritkan atau Bapak rohani yang kita kultuskan, bukan. Tapi semuanya bertumbuh mengarah kepada siapa Kristus yang adalah kepala. Kalau kita sudah masuk ya kepada arahan yang tepat seperti ini, maka kita dikepalai Kristus. Kita tubuh dan kepala itu menyatu dalam seluruh tubuh Kristus yang penuh karena Kristusnya bermanifestasi dalam gereja Tuhan. Sampai situ teman-teman mengerti tujuan kita berjemaat, tujuan kita beraktivitas melayani Tuhan, tujuan kita kemudian bangun tubuh Kristus itu sebetulnya. Jadi bukan untuk cari-cari pelayanan, bukan untuk menyukakan dalam pelayanan kita disukakan, kita mengalami satu bentuk panggung gitu ya. Itu bukan lagi satu bentuk mengacu kepada kepenuhan Kristus dan akhirnya kita menyatu dalam seluruh kepenuhan Kristus, bukan. Tapi kita cenderung egosentris dan ingin mendapatkan panggung. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Tidak ada? Saya lanjutkan ya satu lagi ya. Silakan. Bergabung Ibu Emi, selamat sore. Selamat bergabung buat Ibu Emi. Bu Marta Mida, selamat sore. Oke, kita lanjutkan. Satu tubuh, tadi satu roh, sekarang satu tubuh, satu tujuan. Ya, ini satu tubuh sekarang. Kesadaran bahwa kita dibaptis dalam satu nama Yesus, dan menikmati Roh Kudus yang sama yang ada dalam diri Kristus ya, mempersatukan kita dalam satu tubuh namanya tubuh Kristus. Ya.
kita dibaptis dalam satu nama Yesus. Dan kita menikmati Roh Kudus yang sama. Mempersatukan kita dalam satu tubuh. Ingat, tidak ada lagi kepala dan tubuh kalau kita mengerti yang namanya satu tubuh. Artinya, yang jadi kepalanya Kristus, satu orang itu. Mengerti ya? Tuhan kita itu ya. Jadi bukan siapa saja yang kita tutuskan di atas kita, bukan. Tapi itulah Kristus ya. Kasih damai sejahtera menghormati tugas masing-masing dan melayani bersama-sama agar seluruh tubuh Kristus terbangun sempurna. Adanya kasih, ada damai sejahtera dan saling menghormati tugas masing-masing. Dan saling melayani bersama-sama. Itu baru kemudian kita bisa mengenal kesatuan tubuh dalam tubuh Kristus. Oke. Ini buku 3-nya udah beres. Habiskan ya. Malam ini kita mesti habiskan. Oke. Silakan dibaca dalam Roma 12 ayat 5. Ibu Emi tolong baca silakan. Di mana? Ayat berapa? Roma 12 ayat 5. Ayat 12 Roma 12 ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Terima kasih Bu Emi. Iya. Berikutnya 1 Korintus 12 ayat 13 Bu Marta. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Iya Pak, maaf absennya lama Pak. Gak apa-apa, kan lagi mudik ya. Bukan Pak, HP-nya error. Oh, selamat Iya. kembali, sama sehat. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Terima kasih Bu Marta. Terima kasih Pak. Efesus 4 ayat 16. Ibu Yohana sudah bisa baca? Belum ya? Iya Pak Doni. Oh sudah, silakan. Maaf, Apa? Ya. mandinya lama karena ada yang lain-lain. Oke. 1 Korintus 12 ayat bukan. 20 sampai Bukan. Efesus 4, Bu. Oh, Efesus 4 ya, Ya, maaf. gitu, ya. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terima kasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Kolose 3:15. Kembali ke Ibu Made. Ya, Pak. Iya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Terima kasih. Bu Yunike silakan lanjutkan. 1 Korintus 12 ya Pak. Betul. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 26. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota terhormat, semua anggota turut
bersukacita. Amin. Terima kasih, Bu Yunika. Iya Pak Doni. Iya. Mari kita bahas. Kita semua adalah satu tubuh, ya. Bukan cuma FFG, RTM, tapi semua umat Tuhan, semua anak-anak Allah, apapun denominasi gerejanya, semua kita ini satu tubuh. Benarkah demikian? Lihat ini. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Bila Kristus adalah kepalanya, semua itu ada dalam satu tubuh. Tapi jika kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, artinya di sini ada peran, ada tugas setiap anggota tubuh dalam tubuh Kristus. Dalam tubuh ada yang namanya tugas kaki sebagai yang berjalan membawa tubuh. Oke, ada tangan yang kalau lapar tubuhnya bisa mengambil makanan. Nah, gitu ya. Ada indera rohani mata gitu ya. Dalam tubuh itu penting, kalau ternyata nggak ada mata, maka kemudian si tubuh ini nggak bisa berjalan dalam meskipun kegelapan nggak bisa berjalan juga karena tidak ada mata yang bisa memandu tubuh ini. Nah, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, kita semua ini ya telah dibaptis menjadi satu tubuh. Telah. Jadi baptisan ternyata yang kita alami apapun itu telah menjadikan kita satu tubuh dengan seluruh umat Tuhan yang lain. Dan kita semua diberi minum dari satu roh, ya, Roh Kudus. Nah, di sini landasannya jelas juga dalam Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh, ya. Jadi tubuh itu terbentuk dari Kristus sendiri, sang kepala dan dia yang telah kemudian membuat kita menjadi anggota tubuhnya. Ya, bukan kamu yang mengenal aku, tapi aku yang mengenal kamu. Artinya Yesus membawa inisiatif. Siapapun yang ikut dia, yang ingin kenal dia, dia yang kemudian menjadikan mereka menjadi satu tubuh dalam tubuhnya, dalam susunan yang kemudian dia kepalai. Disebutnya juga yang rapih, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi ciri tubuh Kristus yang sehat adalah semua anggota dalam tubuh Kristus itu semuanya melayani. Tugasnya masing-masing. Mungkin berbeda, tapi semuanya mengambil bagian dalam pelayanan. Dalam arti gini, semuanya di antara tubuhnya bahkan saling melayani satu dengan yang lain. Saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Artinya apa? Tidak ada yang namanya keraguan-raguan, tidak ada yang namanya kebimbangan, tidak ada yang namanya takut luka, takut dilukai, takut kehormatannya kemudian diaibkan oleh gosip, semuanya itu hilang kalau kemudian sesama anggota saling membangun dirinya dalam kasih. Ya, teman-teman, ini semua kita masih belajar ya. Kita praktekin yang lebih tahu, kita praktekin di gereja masing-masing setidaknya. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Mengapa damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita? Karena kita sedang menyatu dalam Kristus yang memberi damai sejahtera. Nah, kalau kita gampang takut, gampang cemas, ragu begini, ragu begitu, kemudian kita menjadi orang tertuduh, kita menjadi orang yang inferior dalam pelayanan, kita tidak punya damai sejahtera. Yang memerintahnya siapa? Ya karena kita punya jalan sendiri, maka kita tidak punya damai sejahtera. Mengapa kita mesti punya damai sejahtera dari Kristus? Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Artinya apa? Kita mesti berkolaborasi dengan yang lain. Siapapun mereka. Karena Kristus yang mengasihi mereka juga sama seperti kita mengasihi. Dikasih oleh Kristus. Ya teman-teman. Jadi siapapun yang ada dalam tubuh Kristus
Yuk berkolaborasi, yuk bekerja sama, yuk saling membangun dan saling bangun dalam kasih. Yang dibaca oleh Bu Yunika tadi ya, ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Lihat ini. Yang namanya tubuh itu adalah yang melibatkan semua anggota tubuh. Tidak mungkin kita didefinisikan itu si mata. Nggak mungkin. Kita semua didefinisikan oleh satu bentuk kesatuan itu sendiri. Itu sebabnya mengapa dunia sangat suka kalau orang Kristen terpecah belah. Kenapa? Karena mereka melihatnya dalam perspektif si jahat. Karena mereka inginnya terpecah belah itu gereja Tuhan, tidak pernah punya satu tubuh. Bagaimana bisa kita kemudian terpecah belah sementara Kristus menginginkan kita satu tubuh? Dikatakan begini, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Nah teman-teman ya, yang paling lemah ngerasanya, justru paling dibutuhkan. Pak, saya banyak orang yang ngomongin saya ini orang yang nggak bisa melayani. Nah, tapi justru kalau orang yang nampaknya lemah seperti itu, justru orang itu paling dibutuhkan. Pak, bagaimana caranya saya merasa dibutuhkan? Ya, karena kita ditarik oleh Kristus ke dalam tubuhnya. Kristus butuhkan kita. Itu aja teman-teman, gampang. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, nah, kita mungkin menilai ada orang yang kurang dalam pelayanan, ya, orangnya pasif, orangnya nggak bisa diajak kerjasama, orangnya sombong. Justru kita berikan penghormatan khusus. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, agar orangnya mengerti. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi dan ditarik oleh Kristus untuk menjadi bagian dalam tubuhnya. Dan Kristus mengasihi mereka, kita pun mesti mengasihi mereka. Ya. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Jadi kalau teman-teman melihat ada kejanggalan-kejanggalan, ada orang yang gak dikasihi, ada orang yang bandel, orang yang sering kali nakal gitu ya dalam pelayanan. Nah, orang ini perlu dikasih lebih. Kenapa? Biasanya levelnya memang di daerah itu ingin dapat perhatian, teman-teman ya, ingin dikasihi. Ya. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Perpecahan dalam tubuh Kristus dikarenakan karena adanya saling meninggikan diri dalam hal tertentu ya, tapi kemudian ada mungkin salah satu anggota atau banyak anggota yang merasa lebih dibanding yang lain, lebih penting dibanding yang lain, maka kemudian terjadi perpecahan. Ada orang yang ingin melangkah ke sini tanpa membutuhkan anggota yang lain, biasanya juga begitu. Nah, maka kemudian kita mesti, kalau perpecahan ini bagaimana cara memecahkannya? Bagaimana agar tidak terpecah belah tubuh Kristus? Saling memperhatikan. Bagaimana caranya kita bisa memperhatikan? Kalau satu orang menderita, semua anggota tubuh turut menderita. Kalau kita mengalami migrain, kalau kita mengalami sakit kepala, kita pengennya kan tiduran ya. Demikian pula kalau anggota tubuh Kristus ada yang mengalami sedih, duka cita, ngerasa diri tidak layak, yuk kita semua perhatikan orang-orang ini. Tapi jika satu anggota dihormati, satu anggota mendapatkan kehormatan, mendapatkan pujian dari orang-orang, atau membuat orang ini mengalami begitu banyak breakthrough ya dalam kerohaniannya ya, kemudian merasa diri dia kemudian dikasihi Tuhan, jangan ilfil sama orang itu, tapi semua dari kita turut bersukacita, ikut selebrasi. Karena orang-orang yang sekitar kita mengalami satu breakthrough, mengalami satu sukacita, jangan nyinyir ya, tapi ikut semua bersukacita. Karena kita dibangun oleh kasih yang sama oleh Tuhan yang mengasihi kita, juga mengasihi sesama kita. Nah, bagaimana kalau kita kemudian
dalam kesatuan itu ada perbedaan pandangan. Nah, contohnya Paulus dan Petrus berbeda pandangan mengenai sikap terhadap orang-orang Yahudi yang masih menganggap bahwa Injil hanya untuk orang Yahudi saja, tidak untuk orang-orang bukan Yahudi. Nah, Petrus berpura-pura tak mengenal orang-orang bersunat itu ketika orang-orang Yahudi, kelompok Yakobus datang. Paulus mengkritik Petrus di depan orang banyak demi agar pandangan salah itu dikoreksi. Tapi Petrus menerima itu dengan rendah hati dan tidak memusuhi Paulus atau bahkan mengkonfirmasi apa yang diajarkan, apa yang dikoreksi oleh Paulus. Petrus tidak kemudian mengkonfirmasi di depan orang-orang, tidak, tapi ia dengan rendah hati tetap menyimpan itu dalam hatinya. Ia menulis tentang tulisan-tulisan Paulus bukan dengan niat menjatuhkan Paulus. Jadi Petrus mengerti maksud dari Paulus adalah tepat pada tingkat pengertian yang Paulus punya. Ya, contohnya lihat di ayat ini. Galatia 2, 11, 14. Silakan dibaca oleh Ibu Ari lagi, silakan. Habis ini Bu Marta ya, silakan. Ibu Ari. Iya. Galatia Betul, Galatia betul. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Iya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, terima kasih Bu Ari. Sama, Pak. Saya ceritain dulu ya, latar belakangnya ya. Latar belakangnya itu ada di kisah 10 sebetulnya. Di kisah 10 itu Petrus ketika berpuasa, waktu itu dia diperhadapkan kepada penglihatan tentang binatang-binatang yang diturunkan dari langit, dan binatang-binatang itu adalah binatang-binatang yang haram. Dan kemudian dia disuruh makan, sembelih dan makanlah. Tidak, aku tidak memakan makanan haram. Nah, gitu ya, binatang-binatang haram enggak, gitu ya. 3 kali itu di dalam penglihatan itu Petrus bilang seperti itu. Dan kemudian Petrus didatangi oleh ketiga utusan Kornelius. Siapa yang pernah dengar ceritanya? Semua pasti dengar ya. Nah, ketika itu kemudian malaikat menyuruh Petrus untuk datang, ya, menyanggupi undangan dari Kornelius itu lewat ketiga hambanya ini. Dan ketika datang kemudian dia bilang, aku sesungguhnya apa namanya, nggak boleh masuk ke rumah ini karena aku adalah orang Yahudi, kalian bukan orang Yahudi, gitu loh. Nah, ketika diberikan penjelasan oleh Cornelius, Pak Doni kenapa? tes 1 2 3 tes. Jelas kedengaran teman-teman? Tes. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Hal ini diawali dari ceritanya dari kisah 10. Bagaimana Petrus mendapatkan penglihatan tentang binatang-binatang yang diturunkan dari langit dan itu mesti dimakan oleh dia. 3 kali dia mengalami itu dan 3 kali punya dia menjawab dia tidak makan makanan yang haram seperti itu. Oke, nah kemudian ada 3 orang yang diundang, yang disuruh oleh Cornelius untuk datang. 3 orang ini kemudian bilang bahwa Petrus mesti datang. Dan waktu itu ada malaikat Tuhan. Kalau salah gitu ya. Silakan kau datang, kau ikuti mereka bertiga ini ke rumah Cornelius. Dan ternyata memang betul ketika datang itu
mengerti bahwa ia memang akhirnya mesti masuk berdasarkan penyertaan Tuhan, ya. Karena orang Yahudi pada masa itu nggak boleh bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi. Oke? Bagi orang Yahudi, orang-orang di luar Yahudi adalah orang-orang yang kafir, yang tidak kudus. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi karena kemudian Petrus itu disuruh malaikat Tuhan untuk datang ke rumah ini dan dia masuk dan kemudian mendengarkan penjelasan Kornelius bahwa ia telah diminta oleh Tuhan untuk mengundang Petrus dan kemudian diminta untuk membaptis, atau kemudian minta bagaimana mereka mendapatkan Injil, karena setiap sedekah dan setiap doa Kornelius dan keluarga ini didengarkan oleh Tuhan. Dan kemudian di rumah itu Petrus berkhotbah tentang siapa Yesus, ya. Itulah Injil yang dikemukakan oleh Petrus. Dan sebelum mereka kemudian mendengar sampai akhir penginjilan yang dilakukan Petrus, mereka semua berbahasa roh. Kornelius, keluarganya, dan tetangga-tetangga dekatnya, dekat rumahnya. Semuanya berbahasa roh, dan orang-orang yang mengiringi Petrus dari Yerusalem, mereka kemudian diomongin sama Petrus. Mereka itu bukan orang Yahudi loh, tapi mereka sudah berbahasa roh sama seperti kita. Layakkah aku menumpangkan tangan atas mereka? Nah, mereka sudah mendengar Injil dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang-orang di luar Yahudi, mereka adalah orang-orang yang sama, ya, kudusnya dengan orang-orang yang mendapatkan Injil, gitu loh. Dan sepulang dari Kornelius, Petrus itu disidang oleh orang-orang Yerusalem. Mengapa kamu datang ke rumah orang yang bukan Yahudi? Dan dia ceritakan visualnya, visinya tentang Tuhan tentang Kornelius itu dari Tuhan. Nah, ketika kemudian telah mendengarkan apa yang dikatakan Petrus, kemudian sidang-sidang Yerusalem itu bilang, oh jadi kepada bangsa-bangsa lain ya Tuhan juga ngomong dan menjadikan mereka orang kudus. Nah, rupanya Tuhan belum ngomong kepada Paulus. Nah, ketika Petrus yang sudah menerima firman kebenaran, praktek firman, dan kemudian ia makan minum dengan orang-orang di luar Yahudi, orang-orang ya dari golongan Yakobus, orang-orang dari golongan Barnabas pun kemudian ketika datang dari Paulus, ia menyingkir. Kenapa menyingkir? Karena Petrus mengetahui Paulus itu adalah orang yang belum mengenal tingkat pengertian yang ia dapatkan dari Tuhan. Maka kemudian Paulus melihat Petrus seperti itu, orang yang munafik. Ketahuan sekarang, pas ketahuan dia misahin diri dari orang-orang yang tidak kudus itu. Sebetulnya Petrus itu mau tetap bergaul dengan orang-orang yang di luar Yahudi itu karena dia dapat pengertian dari Tuhan. Tapi untuk menghormati Paulus, dia tidak melaksanakannya. Tapi dituduhnya munafik. Mengertikah itu sama teman-teman? Jadi Petrus dituduh munafik karena berdua mempunyai dua sisi yang berbeda, ya. Dia menerima orang di luar Yahudi sebagai orang yang sesama orang kudus, ya. Tapi ketika ia melihat Paulus datang, ia memisahkan diri dari mereka dan menganggap Petrus itu adalah bagian orang Yahudi yang tetap kudus dan masih terpisah dengan orang di luar Yahudi. Kira-kira begitu, teman-teman, ada yang bertanya? Nangkep ya? Nangkep ceritanya ya, teman-teman ya? Mudah-mudahan nangkep. Ini kan berulang kali saya ceritakan, karena waktu itu Pak Jeff nanya tentang hal ini. Nah, baru kemudian didalami di video ini, di pengajaran pada sore hari ini. Nah, apa yang dituliskan Petrus terhadap tudingan Paulus ketika ia dibilang sebagai munafik, apakah dia kemudian meradang? Apakah dia masih mengkonfirmasi pandangan Paulus itu di depan orang-orang? Kalau dia mau mengkonfirmasi, punya hak juga. Tapi dia nggak pakai hak itu. Dia diam saja. Ya, dia kemudian menjadi orang yang mungkin diomongin oleh Paulus terus-menerus. Tapi yang penting adalah ini 2 Petrus 3, 16, 18. Pak,
kalau kemudian Paulus juga kelak menerima pernyataan yang sama dari Tuhan, mengapa sih Galatia ini masuk sebagai bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia? Harusnya kan ini jangan sampai masuk dah malu-maluin kan ini misalnya gitu ya. Nggak apa-apa. Ini tingkat pengertian yang bisa saja berbeda orang dapatnya dan kemudian dalam konteksnya ini semuanya sama dalam satu pendewasaan juga, teman-teman. Jadi kalau ternyata ada perbedaan pendapat ini bukan berarti ada salah doktrin, bukan, tapi ini perbedaan pendapat yang wajar. Diawali dengan tingkat pengertian yang belum semua orang dapatkan sepenuhnya dari Tuhan. Oke. 2 Petrus 3, 16, 18. Silakan dibaca oleh Ibu Enda lagi boleh? Adakah Bu Enda? Kalau nggak ada Bu Itun, ada Bu Itun? Tidak ada Bu Itun. Kembali ke Bu Yohana, silakan. Ini suara saya nggak kedengeran kah gitu ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya. Bu Made deh boleh. Silakan Bu. Iya, Pak. Makasih. 2 Petrus 3 ayat 16 sampai 18. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini. Sebelum kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Amin. Makasih Bu Made. Jadi Petrus mendasari pengajarannya yang kemudian diawali dengan penudingan dari Paulus, ia mendasarinya dengan satu kerendah hatian dan kelemah lembutan. Bilangnya gini, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Artinya apa? Kita sudah diterima oleh Tuhan dan kita diampuni oleh Tuhan. Bertumbuhlah dalam kasih Tuhan itu. Ya. Kalau kita diterima oleh Tuhan, maka kita pun menerima orang lain, termasuk menerima keberatannya, termasuk menerima tudingan orang itu sendiri. Kan salah, Pak, tapi biarkan dulu. Kenapa? Kalau kita kemudian mengkonfirmasi, orang itu akan cenderung lebih luka lagi, lebih ngamuk lagi. Biarkan dulu, biarkan reda dulu. Toh kita nggak mungkin ternoda, teraibkan dengan tudingan-tudingan yang salah kepada kita. Karena kitanya memang nggak salah, gitu loh teman-teman ya. Karena kitanya memang benar dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya apa? Kita tetap landasannya jelas. Bagaimana kita dihidupkan oleh Tuhan. Kenal Dia. Bukan berarti cuma kenal juga. Tapi kita hidup oleh Dia dan kita benar-benar menuruti apa yang Ia ajarkan. Yang Ia standarkan. Ya teman-teman. Makanya dalam menghadapi tudingan fitnah, jangan keburu mengkonfirmasi. Biarkan saja. Ya. Akhirnya kebenaran akan terbuka dengan sendirinya. Dan itu bagian Tuhan yang mempromosikan kita dan menaikkan kita. Oke. Nah, sub yang terakhir, doa dan pengakuan iman. Kesatuan tubuh Kristus pasti akan terjadi karena itu pekerjaan Roh Kudus sendiri. Bukan usaha manusia, tapi bagian kita adalah terus berdoa bagi kesatuan itu dan kita memulainya dengan pengakuan iman terus-menerus tentang kesatuan itu. Dalam Efesus 2, 14-16. Silakan dibaca. Ibu Ari lagi boleh? Habis ini Bu Inike ya. Ibu Ari ada? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Efesus ya, Pak? Oh, Betul. Bu Ari. Ibu Ari, habis ini Bu Inike boleh. Klausul 3 ya. Ya. Silakan. Oh ya, Efesus 2 ayat 14-16. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak yang
dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Terima kasih Bu Adi. Sama, Bu Ineke Pak. silakan. Kolose 3 ayat 14 ya Pak. Betul. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terima Amin. kasih Bu Ineke. Nah, jadi Sama-sama. berangkat dari kita diterima oleh Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan, kita senantiasa mendapatkan persekutuan dengan Tuhan, itu semuanya adalah kasih karunia dan itu adalah pemberian Tuhan. Kenakanlah kasih, kenakanlah itu semua. Ya, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Memang akan banyak ya perbedaan pendapat, tentu saja. Akan perbedaan pikiran, tentu saja. Perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang. Tapi ingat, dalam Efesus 2, Yesuslah damai sejahtera kita. Yesuslah damai sejahtera kita. Oke? Untuk apa Yesus dijadikan kita damai sejahtera? Ya, yang telah mempersatukan kedua pihak. Ingat ini ngomongin kedua pihak. Dua pihak yang mana? Orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang percaya dan orang yang tadinya nggak percaya. Tapi semuanya dipersatukan oleh Kristus. Ya, dipersatukan oleh Kristus kedua pihak ini. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Apa artinya perseteruan di sini? Yang satu belum punya hukum Taurat, orang yang di luar Yahudi. Yang satu udah punya hukum Taurat. Hukum Taurat ngomongin siapa? Yesus, ya. Sebetulnya, tapi itu semua orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel mengerjakan dengan tindakan-tindakan bagaimana mereka beribadah dan mereka mengerjakannya dengan ritual tertentu plus ritual agamawi mereka yang bukan dasarnya kasih kepada Tuhan. Nah, dengan mereka kuat ibadahnya, kuat ritualnya, dibandingkan dengan orang di luar Yahudi yang nggak punya cara ritual mereka beribadah, tapi mereka sama-sama mengenal Kristus, pada akhirnya mereka tidak usah berseteru lagi. Yang satu punya pengetahuan yang banyak, satu lagi pengetahuannya dikit, tapi sudah mengenal Tuhan Yesus. Ya, bagaimana caranya mengenal Tuhan Yesus? Mengenal bagaimana Ia mengampuni, bagaimana Ia kemudian menebus dosa kita. Itu cukup nggak? Cukup, memang betul. Nah, pengetahuan cukup nggak? Bagus juga kalau disertai dengan pengetahuan. Tapi tidak membuat orang-orang yang punya pengetahuan itu lebih kudus dibanding yang belum punya pengetahuan. Karena Yesus ketika matinya sebagai manusia, lihat-lihat, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dalam arti gini, orang yang punya hukum Taurat itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya segala perintah dan ketentuan yang sangat textbook hingga mereka lupa bagaimana mereka hidup dalam Tuhan karena mereka hidup untuk mentaati aturan-aturan itu sendiri. Bagus nggak? Bagus. Tapi mereka tidak mengenal Kristus oleh karena itu. Nah, maka Kristus menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya yang bebas dari hukum Taurat, bebas dari ketentuan-ketentuan Taurat. Karena segala ketentuan-ketentuan itu mengacunya kepada Yesus. Apa yang dimaukan Tuhan Yesus? Teman-teman gitu ya. Nah, dengan Kristus bicara dalam manusia baru itu, maka setiap orang yang mempunyai Kristus dalam diri mereka punya damai sejahtera dan bisa berdamai dengan sesama mereka. Ya, bisa memahami kekurangan-kekurangan mereka, bahkan kelebihan-kelebihan mereka. Karena sesungguhnya Kristus menciptakan manusia baru dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Apa perseteruannya? Yang satu ngomongnya yang ini yang kudus, yang satu ini yang benar.
kan saya baru mengenal Tuhan. Yang ini darah Kristus yang benar. Nah, ini salah satunya persatuan ini dihidupkan oleh apa yang Tuhan Yesus ucapkan dalam setiap manusia baru. Yes, jadi betul ini ada satu perbedaan pendapat, mungkin bisa saja. Ada perbedaan pikiran, ada perbedaan tingkat pengertian, tapi semuanya ingat. Terus esensinya dibangun dalam kasih dan damai sejahtera dan terus dibangun seperti kita dibangun oleh Kristus di dalam Kristus menuju kepada kepenuhan Kristus. Demikian akhir dari buku 3, yaitu kita akhirnya menemukan kita menjadi manusia baru dalam Kristus dan kita menyatu dalam kesatuan tubuh dengan anak-anaknya Allah yang lain dan kita semua adalah satu tubuh Kristus. Demikian pengajaran FFG pada sore hari ini. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Ada yang boleh dibagikan? Silakan. Ada yang mau bagikan pengajaran? Pak, saya mau bertanya, Pak, Boleh, silakan. tentang tadi yang Galatia 2 Wah, ayat 11 sampai 14. Terus tentang yang 2 Petrus itu juga, Pak. ya. Nah, itu kan di situ apa itu Tuhan kan ngasih apa yang tentang eh apa Kefas itu kan, Pak. Ya. Itu kan dia kayak munafik gitu kan, kayak berlaku munafik. Akhirnya kan ternyata orang-orang yang lain di sekitarnya dia itu yang ikut duduk sama-sama dia juga akhirnya turut berlaku munafik gitu, Pak. Berarti hal itu tuh bisa kayak menular gitu atau gimana ya, Pak? Kan kemunafikan itu apa sama kayak akar pahit gitu bisa menular akhirnya mereka. Konteksnya nggak kayak gitu. Konteksnya kan Beda. konteksnya kan ini pandangan Paulus yang belum mengenal tingkat pengertian Petrus yang dialami Petrus ketika ia datang ke orang yang bukan Yahudi untuk memberikan Injil. Dan mereka setelah mendengar Injil, belum beres didoakan, belum beres Injilnya diceritakan, Cornelius ini penuh dengan Roh Kudus dan keluarganya dan tetangganya yang datang ke rumah dia. Jadi Injil pun diberitakan kepada dia dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang bisa dilawat Tuhan. Di masa itu hanya orang Yahudi yang dilawat oleh Tuhan. Oke, satu itu kejadiannya ya. Lalu kemudian lepas dari situ Petrus mengerti bahwa orang-orang di luar Yahudi pun adalah orang-orang kudus. Jadi tentang aturan orang Yahudi nggak boleh makan bareng dengan orang di luar Yahudi itu, berarti itu aturan mesti diperbaharui dong. Kan itu bukan orang di luar Yahudi, itu umat Tuhan gitu loh. Ngerti nggak? Itu umat Tuhan juga. Nah, ketika dia duduk bersama dengan orang-orang yang di luar bangsa Yahudi itu, umat Tuhan itu, ya, Paulus datang, Yakobus kemudian juga memisahkan diri dengan Petrus, ngerti bahwa itu ternyata dipandang Paulus sebagai perbuatan yang salah, keliru, tapi kemudian memisahkan diri, jadinya orang munafik. Hidup di dua aturan. Aturan yang mana? Aturan Taurat satu, aturan yang satu lagi itu mungkin aturan baru yang Petrus lakukan gitu menurut Paulus. Dan Paulus menilai ini munafik gitu. Padahal kan itu bukan munafik. Mengerti nggak maksud saya? Nggak ngerti juga pasti. Sudah, Pak, sudah mengerti, Pak. Saya Ya. 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 Oke, Pak. Nanti Bu Ari baca kisah 10, kisah 11 itu kuncinya. Oke. Kisah 10 bagaimana Cornelius mengundang Petrus, hal yang sama Petrus pun mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang Cornelius. Gitu loh. Jadi ini dua-duanya didapat oleh Tuhan dalam konteks yang berbeda. Artinya ini dua orang mesti dipertemukan nih oleh kasih Tuhan. Dan aturan tentang makan bareng atau pertemuan bareng atau bahkan masuk ke rumah orang non-Yahudi ini mesti dihapuskan gitu loh. Demi hukum kasih karunia ini karena Tuhannya ngomongnya kayak gitu. Nah, Petrus ngelakuin itu dengan pandangan bahwa ia telah praktek firman Tuhan dan bimbingan Roh Kudus, tapi Paulus belum dapat. Dibilangnya Petrus itu munafik. Padahal nggak segitu. Nggak kayak gitu sebetulnya. Jelas ya? Iya, Pak. Terus yang kedua, Pak. Boleh tanya lagi kan, Pak?
Boleh. Ini yang tentang yang 2 Petrus 3 ini kan ada kata-kata kayak bahwa eh, di dalam surat yang dalam surat apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami Ya. sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Ya. Ini kata memutarbalikkan itu maksudnya jadi apa yang sudah di dalam firman ini apa maknanya yang diputarbalikkan atau bagaimana, Pak? Ini Dan Petrus memandang tulisan Paulus. Petrus memandang tulisan Paulus yang demikian banyak bagi jemaat-jemaat, tapi dari apa yang ditulis Paulus itu banyak jemaat yang juga nggak ngerti. Ini makna tulisannya apa? Ini ngomongin soal apa? Padahal kalau saya lihat memang jelas banget tulisannya bagi saya pada hari ini gitu loh. Tapi mungkin bagi orang-orang yang belum mengenal tingkat pengertian yang diajarkan Roh Kudus, mereka kemudian punya interpretasi yang berbeda. Saya kalau baca 20 tahun yang lalu, bisa jadi mungkin saya nggak ngerti-ngerti juga. Dan bisa jadi saya punya interpretasi yang berbeda. Contoh ya, oh berarti apa ya namanya ya? Petrus itu bikin agama baru ya, Paulus itu bikin agama baru ya, agama Paulus namanya, bukan ngikut Yesus. Itu bagi orang di luar sana. Mereka nganggap ikutlah teladanku. Oh berarti ikut Paulus aja ya, nggak usah ikut Yesus. Nah nggak kayak gitu. Tapi Paulus dengan kecerdasannya, dengan keterampilan menuliskan sejarah atau menuliskan cara kerja bersama dengan Roh Kudus yang sangat teliti begitu saja, yang demikian luar biasa begitu saja, banyak orang menginterpretasikannya salah. Karena orang yang membaca surat-surat Paulus itu punya itikat yang berbeda dari apa yang Paulus ingin tampilkan dalam surat-suratnya. Punya kecenderungan ingin membenarkan diri, punya kecenderungan ingin menunjukkan diri, baca surat Paulus tuh kan berarti benar nih ada kuasa di sini. Nah, kayak gitu contohnya. Mengerti nggak? oh, jadi itu maksudnya itu adalah pemahamannya gitu ya, Pak. Apa kayak Oh, bersandar pada pengertiannya masing-masing ya, gitu ya, Pak. iya kan. Oh, ya ya ya. Kan jelas kalau tingkat pengertian, pemahaman, interpretasi orang kan mungkin berbeda-beda. Nah, tapi yang menyatukan semuanya kan Roh Kudus. Nah, bukan berarti bahwa semua orang yang salah pengertiannya itu di luar Roh Kudus, bukan. Karena memang belum diajarin Roh Kudus di masa ini atau di masa itu. Jadinya malah tingkat pengertiannya berbeda-beda. Tapi itu tuh bukan kesalahan, tapi itu bagian dari pertumbuhan juga. Karena Tuhan juga ngomong sama orang lain dan mungkin orang itu lebih banyak waktu untuk dengar Tuhan bicara dibanding orang yang kebanyakan. Itu aja sih. Oh iya Pak, ngerti sekarang saya Pak. Ini apa terkonfirmasi juga berarti. Karena Ya. tadi saya kan kok kena sekali di saya ini ayat ini gitu kan. Kok Hmm. kayak ada something gitu yang Tuhan pingin saya tahu begitu lebih. Akhirnya saya ngerti Pak sekarang. Karena tadi juga pas tadi tuh kebetulan di gereja kan di sekolah itu ada satu hamba Tuhan gitu. Yang dulu tuh kan bener-bener nggak percaya tentang apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi kayak bener yang kayak sama bahkan dia membenci saya bahkan sampai nggak negur saya selama ini padahal dia kan hamba Tuhan juga gitu kan Hmm. sampai setiap saya ini kayak dibuang muka Hmm. sampai tiba-tiba beberapa kali ini dia mulai negur saya gitu dan sampai tadi itu dia tiba-tiba saya lagi di pujian gitu dia datang tiba-tiba gitu dia tegur saya gitu Hmm. seperti orang malu gitu seperti kayak orang-orang yang punya salah gitu tapi ingin menyampaikan sesuatu tapi dia tidak apa kayak mungkin bingung gitu. Ya. Eh, dan dia bilang gini, dia coba bilang apa bahwa tanya gitu, anak-anak seperti apa keadaannya gitu. Saya bilang puji Tuhan sehat semua gitu. Hmm. Dan dia seperti kebingungan akhirnya dia balik. Terus tadi saya juga sempat kenapa ya orang kenapa ini kakak ini kenapa kayak gitu kan. Saya juga bingung. Tapi setelah saya ngerti ayat ini akhirnya saya memahami mungkin dulu dia belum mengerti dan belum dibawa pemahaman sama Tuhan sampai sejauh apa yang saya Ya. sampaikan kepada dia akhirnya mungkin sekarang dia mulai mengerti pelan-pelan Tuhan bawa sampai ke tingkat di mana dia mengerti apa yang saya sampaikan sebelumnya akhirnya Ya. dia merasa bahwa oh saya apa mungkin yang saya sampaikan benar gitu misalnya gitu ya Pak ya. Iya, bisa. Iya ya. Oh iya benar-benar Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, nah bisa jadi juga buat kita sekarang yang kemudian
kita sukar memahami orang lain dan kita sukar memahami keadaan, sudah sukar memahami orang punya prasangka, sukar memahami orang yang punya praduga, kita cenderung ingin mengkonfirmasi atau kita ingin cenderung terburu-buru ingin menyampaikan sesuatu kepada orang ini berdasarkan tuntunan Tuhan, katakanlah begitu ya. Nah, sekarang kita bisa bisa mengerti ya, keadaan di luar sana itu nggak bisa kita ubah, perasaan tiap orang juga nggak bisa kita ubah. Satu hal yang sekarang kita mesti lakukan, bagaimana Tuhan membawa kita kepada tingkat demi tingkat, tingkat pengertian, bukan akhirnya kita banyak tahu, banyak ngerti saja, tapi yang terjadi bagaimana Kristus yang nyata hidup dalam diri kita dan kita mudah memahami kesulitan orang lain dalam memahami keadaan. Punya empati, punya belas kasihan. Kalau ada orang yang benar-benar benci sama kita atau nggak apa-apa, belum apa-apa, orang itu sudah antipati sama kita, sudah punya kecurigaan sama kita, ya biarkan saja, nggak apa-apa. Itu perasaan nggak bisa kita ubah demikian cepatnya. Bahkan mengkonfirmasi juga seperti Petrus ingin mengkonfirmasi omongan Paulus, nggak usah mengkonfirmasi gitu. Tapi pastikan bahwa kita tetap ada dalam jalan Tuhan dan pastikan kita benar dalam Tuhan dan pastikan kita terus bergandengan tangan dengan Tuhan melalui semuanya itu, dan saya percaya promosi datangnya dari Tuhan, bukan dari keadaan, bukan dari siapapun, tapi tetap dari Tuhan. Begitu kira-kira ya hasil diskusi kita pada sore hari ini, kiranya memberkati kita ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, Bu Enda silakan kalau ada pertanyaan. Saya ingin tanya Pak. Iya. Ya, tadi menjelaskan tentang rasul-rasul itu Pak. Saya mau tahu bahwa kalau rasul-rasul ini apakah disebut juga sebagai murid Yesus? Ya. Iya. Yang disebut dari 70 murid itu ya Pak, termasuk siapa itu 70 murid? Akhirnya saya lihat kemarin ikut itu Pak, suka lihat Elia dengan dia punya penyampaian nanti isi firman kan ada sedikit-sedikit mengenai juga dengan RTM-nya dengan FFG penjelasannya Pak Doni. Nah, kaji iya kemarin itu saya ikuti, saya ada lihat tentang debatnya Muslim itu tentang Injil Lukas Pak. Dia menjelaskan tentang Injil Lukas, lalu dia bilang bahwa Lukas ini tidak menjadi saksi pada saat tentang kisah Yesus. Saya lihat Elia menjelaskan tentang Injil Lukas ini, lalu dia bilang termasuk dalam rasul-rasul, yaitu 70 rasul. Ya. Makanya tadi Pak Doni menyampaikan tentang rasul-rasul ini, langsung saya apakah dari rasul-rasul ini dia termasuk dari 70 termasuk murid Yesus, ya. Dan apakah itu juga yang bilang sebut 70 murid Yesus? Bahkan saya dari kemarin itu sampai saat ini juga memang bertanya-tanya, 70 murid Yesus. Oke. Ini saya dapatkan dari Instagram juga ya. 70 murid Rasul itu diantaranya adalah Yakobus, saudaranya Yesus, yang menjadi. Selain dari Pak, mohon maaf. Ya? Selain dari 12 murid ya Pak? Iya. Jadi ada 12 murid, di luar itu ada 70 murid. Di antaranya Yakobus, saudaranya Yesus, dia adalah bishop pertama Yerusalem. Yang kedua Kleopas, juga bishop dari Yerusalem, yang kedua ya mungkin dari Yakobus. Kemudian Matias yang menyiapkan apa? Menyiapkan perjamuan kudus terakhir. Simon Tadeus yang kemudian jadi apostol, rasul pendamping Agarus. Ananias, siapa tahu Ananias? Yang baptisin Saulus. Stefanus, Filipus yang membaptis Enok, yang membaptis apa? Sida-sida ya. Prokus, Bishop of Nikodemia. Lalu kemudian Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, Barnabas.
Markus 70 murid, Lukas Injil, Silas, Silvanus, Epenetus, Adonicu, Amplias, Urban, Stakis. Nah, ini siapa yang nulisin? Ya, ada yang nulisin. Nanti saya liatin dulu ya. Nanti saya posting di grup deh. Yang menuliskan pertama kali 70 orang ini yang mendatanya itu adalah turunan dari muridnya Yohanes. Oke, bentar. Nah, dalam video ini saya akan buktikan kesalahan set ini kan. Jelas bertemu langsung dengan Yesus, khususnya Yohanes dan Matius, karena memang mereka adalah bagian dari 12 rasul. Mungkin yang dipertanyakan Om Dondi dan teman-teman di luar sana adalah tentang penulisan Markus dan Lukas, karena memang mereka tidak termasuk dalam 12 rasul. 12 rasul. Tapi tunggu dulu, apakah benar-benar mereka tidak bertemu dengan Yesus? Jelas, mereka bertemu dengan Yesus karena Yesus tidak hanya memiliki 12 murid, tapi juga memiliki 70 murid lain. Saya bacakan di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang pertama. Begini dikatakan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka dua-dua mendahulunya ke setiap kota. Tapi permasalahannya, dari mana kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa di antara ke-70 murid itu ada Markus dan Lukas? Untuk membuktikan bahwa Markus dan Lukas adalah bagian daripada 70 murid yang menyertai perjalanan Yesus, mari kita baca tulisan Bapak Gereja Hippolytus. Tapi siapa itu Hippolytus? Hippolytus adalah murid Irenaeus. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid langsung daripada Yohanes. Dalam karya Hippolytus yang dituliskan kembali dengan judul Hippolytus Amazing List of the 70 Evangelists and the Apostolic, pada urutan nomor 1 dia mencantumkan nama Yakobus saudara Yesus, dan nama Markus itu ada di urutan nomor 14, serta Lukas ada di urutan nomor 15. Jadi jelas bahwa penulis Injil itu langsung menyertai Yesus, melihat langsung kehidupan Yesus, karena mereka adalah bagian dari 70 murid yang ditunjuk langsung oleh Yesus. Jelas ya? Jangan pakai sepatu rati. Ini minta rekamnya ya, Penoni. Iya. Jadi Sebenarnya jelas. saya kemarin tinggal, ini kenapa ya ada 70? Ya, baguslah. Jadi kita dapat satu khazanah ya dari YouTube, dari sosial media, dapat hal-hal yang baru dan tulisan-tulisan kuno yang dari abad-abad lampau itu yang diturunkan oleh para rasul-rasul, diturunkan oleh murid-murid rasul-rasul itu adalah otentik adanya karena mereka adalah saksi sebetulnya ya, saksi. Jadi kalau kemudian katanya ya katanya cuman gosip. Kalau ini kan saksi yang lihat langsung gitu loh. Alkitab itu pun adalah saksi gitu loh. Jadi kalau ada orang yang yang bilang Alkitab itu bukan Alkitab yang dari Tuhan, yang sepertinya adalah seperti fiksi gitu, ya itu mah urusan mereka. Biarkan saja. Tidak pernah orang dengan keyakinan itu mesti kemudian samain dengan keyakinan dia. Nggak mau, kita juga beda kok dengan keyakinan mereka. Nggak mau saya. Gitu Bu Enda. Iya Pak, makasih. Ya. Satu lagi Pak boleh ya? Oke, silakan. Lagi ya. Iya.
Nah, ya tadi juga menyangkut itu 1 Korintus 12 ya, 20 sampai 26 tentang anggota tubuh itu Pak Don. Ya. Yang saya garis bawahi itu tentang anggota tubuh yang lemah, yang harus diberi penghormatan. Yang jadi pertanyaan bagi dalam hati saya nih Pak, bagaimana ya bagi saudara-saudara kita nih yang bisa keluar? Apakah itu kurang perhatian? Ataukah mereka ada dalam kelemahan dan tidak diberikan seperti apa ya tadi, seperti itu yang tadi Pak Doni bilang, penghormatan yang sebenarnya evaluasi ya dari mungkin dari mereka pribadi, tapi dari pihak gereja apa yang mereka akan, apa yang harus Keluar tuh gimana keluar maksudnya? kayak misalnya keluar dari keyakinan ya Pak, keluar dari keyakinan. Nah, kepercayaan yang sungguh yang tadinya hanya kepada Tuhan. Nah, kenapa bisa sampai mereka bisa harus keluar? Bisa saja kayak misalnya jemaat kayak kita di Protestan ya Pak, kalau kita biasa juga bilang suka sekali bilang lompat pagar itu. Misalnya dari Protestan bisa masuk di Pentakosta, di lain-lain. Nah, Ya. itu saya kutip kemarin juga saya ada ikut itu anak Amerika ya, dia sampaikan gini, kalau seorang yang ada dalam masalah yang seperti itu berarti tidak bisa memang tidak boleh dihakimi. Kebanyakan orang kan menghakimi. Nah, jadi anjurkan gini bahwa tidak bisa dihakimi, tapi dikembalikan kepada pihak gereja tubuh Kristus. Nah, tadi seperti yang Pak Doni jelaskan. Nah, apa menjadi tanggung jawab pimpinan gereja? Kenapa dan bagaimana? Lihat seperti itu apa gitu Pak. Nah, itu juga saya tanya ini. Soalnya kalau Pak Doni tadi menjelaskan anggota tubuh kan kita harus memberikan penghormatan kepada yang lemah. Lemah itu menjadi banyak tanda kutip kan, bukan saja lemah mungkin karena dia berkurang ekonominya, tetapi mungkin dia lemah karena iman ketika dia membutuhkan pelayanan, tidak terjangkau misalnya, ada hal-hal yang juga membuat mereka bisa berpindah. Nah, itu bagaimana Pak Doni? Satu hal yang dibahas dalam pertemuan ini kan sebetulnya setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan yang menarik mereka untuk jadi tubuh ya. Satu tubuh dalam Tuhan itu sendiri, oke. Nah, baru kemudian ngomongin bila satu anggota tubuh itu tidak lebih inferior, kita hormati, kita khususkan. Jadi ini satu tubuh, bukan satu tubuh keluar gitu ya. Enggak ngomongnya soal itu sama sekali nggak nyambung sebetulnya. Jadi ini dalam konteks satu tubuh ini dalam perlindungan Tuhan, dalam pertumbuhan ke arah Kristus semuanya gitu loh. Nah, kalau kemudian ngomongin soal yang keluar begitu, itu sama sekali nggak nyambung dengan ayat yang tadi, nggak nyambung. Gini, kalau orang pengen keluar, kalau orang pengen berdosa, siapa yang bisa kemudian menyuruh dia nggak berdosa dan menyuruh dia nggak keluar? Kalau orangnya udah punya duluan keinginan seperti itu. Itu yang dinamakan dengan setiap orang tuh punya kecenderungan hatinya masing-masing. Gitu loh. Jadi kalau kita kemudian paksain dia tetap, tapi hatinya tetap pengen keluar, ya keluar juga pada akhirnya. Sama seperti kita ada sebagai orang tua kita mesti ngawasin anak 24 jam, mana mungkin bisa, nggak akan bisa. Nggak akan mungkin bisa. Jadi kalau orang pengen keluar, ya mungkin karena patah hatinya sama Tuhan ya, mungkin membuat ilusinya tentang Tuhan berbeda dengan apa yang didapatkan ketika kebenaran yang kemudian diterima dengan seperti apa yang mereka inginkan. Kenapa bisa begitu? Karena orangnya lebih milih Tuhan seperti apa yang ia inginkan. Nah, makanya teman-teman di sini mesti jelas ya. Orang Israel ketika keluar dari Mesir
Mereka punya harta benda yang banyak, punya emas, sampai dengan akhirnya bisa bikin anak lembu emas. Yang menurut Harun, inilah Allahmu yang nuntun kamu keluar dari Mesir. Kok anak lembu emas? Allahnya dirupakan dalam anak lembu emas. Hubungannya apa? Nah, setiap dari kita punya, apakah masih punya ilah nggak? Apakah kemudian kita sebagai orang Kristen masih punya ilah nggak? Masih. Banyak banget. Contohnya apa? Nah, kalau saya kenyamanan. Saya nyaman. Nyaman kalau nggak pengen diganggu sama orang. Nyaman kalau kemudian punya saat teduh sendiri. Pas saat teduh sendiri nggak boleh orang nelpon. Itu buat saya nyaman. Tapi betulkah itu nyamannya? Versi saya atau versi Tuhan? Gitu loh. Nah, sekali lagi kita punya ilah-ilah, punya berhala-berhala dalam diri kita. Itu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saya masih belajar juga, Bu Enda. Ya, di tengah-tengah kemudian saya masih masih ada waktu, masih ada pekerjaan. Biasanya saya bilang ini, sorry ya, sebentar, nanti telepon lagi sebentar lagi ya, saya lagi ada kerjaan sebentar, atau nanti jam 7 telepon lagi ya. Seperti misalnya ke Bu Marta, ya, ke Bu Ari, atau Ibu Yohana. Saya sering bilang begitu kalau beliau-beliau ini nelpon. Mengapa? Karena saya mesti menyesuaikan waktu. Saya punya waktu kerja, ya, saya punya waktu saya saat di luar, saya atur demikian rupa, dan juga saya mungkin punya saat-saat waktu khusus ingin beristirahat. Tapi saya percaya kalau kemudian waktu-waktu pribadi kita di dalam Tuhan semakin hilang. Kenapa? Karena kita kemudian menginvestasikan waktu buat jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan lewat hidup saya, lewat hidup kita semua. Ya, teman-teman, jadi kalau teman-teman makin berkurang zona nyamannya, makin berkurang waktu-waktu pribadinya, untuk kemudian di waktu-waktu itu ada jiwa-jiwa yang kemudian membutuhkan pertolongan untuk didoakan, untuk kemudian diberikan konseling. Nah, itu waktu-waktu yang kemudian kita berganti. Yang tadinya punya ilah, jadi fokus ke Tuhan saja. Gitu, Bu Enda. Ya, makasih Pak Doni. Analoginya Pak Doni keren. Oke, Panjang ya, panjang nah, ya. Kita sekarang sadari ya teman-teman, ya teman-teman sini yang sekarang hadir ya. Kita tuh punya ilah-ilah loh di hati kita. Ilah-ilahnya apa? Kenyamanan. Atau bahkan mungkin masa depan yang kita bisa kontrol. Iya kan? Saya pengen Pak, anak saya pengen damai, anak saya pengen dapat jodoh yang terbaik, anak saya pengen punya masa depan yang terjamin. Itu kan artinya kita ingin ngatur masa depan. Tapi kan masa depan di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Ya nggak teman-teman? Temukan ilah-ilah itu ada dalam hati kita nggak hari-hari ini? Karena yang seperti itu nanti akan ditumpas habis. Kalau gimana? Kalau kita jalan karib dengan Tuhan dan bertemu masa-masa kemudian kita jadinya nggak nyaman, zaman-zamannya kita kemudian ngalami istirahatnya makin berkurang, ya bersyukurlah karena waktu itulah kemudian kita mengalami siapa Tuhan yang menumpas kita dengan ilah-ilah yang ada di hati kita, ya gitu, Benda. ya, makasih Pak. Terima kasih, saya kira Mengerti. ada cukup. Kita rekaman yang tadi ya Pak Doni. Baik, nanti saya akan posting di grup ya. Terima kasih teman-teman sudah FFG pada sore hari ini. Kiranya semua yang kita pelajari pada sepanjang pertemuan ini memberkati kita, dan jangan lupa nanti ada rekamannya. Rekaman yang lalu belum saya posting karena terlalu banyak kegiatan hari-hari ini. Nanti segera saya posting ya. Setelah ini saya ada dengan Medan juga. Saya belum istirahat juga. Saya baru pulang juga ini dari jam 6. Dan saya memang khusus untuk hari ini mesti FFG karena saya menyelesaikan buku 3 ini ya. Nanti Sabtu akan masuk ke buku berikutnya, buku 4. Pastikan teman-teman nanti hadir ya, di agendanya tetap jam 5 sore WIB atau 7 waktu Indonesia Timur. Semoga memberkati. Yuk kita tutup FFG pada sore ini. Sebelumnya tutup kita foto dulu ya. Silakan dibuka videonya sama-sama semua teman-teman. Oke, nanti pas udah doa baru keluar dulu biasanya. Jadi nggak pernah difoto penuh. Oke, silakan kita foto bersama Bu Enda di planet yang lain. Planet mana itu? Planet Pluto itu kayaknya ya. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Smile.
Terima kasih Pak Eko juga dan anak-anak di luar sana. Yuk kita doa. Bapak Surgawi, terima kasih. Malam ini adalah malam kelepasan, pemulihan. Malam kami berjaga-jaga, berwaspada akan setiap pertumbuhan yang diarahkan kepada kepenuhan Kristus. Dan kami tetap aman, tetap terlindungi, tersembunyi di balik kehidupan Tuhan Yesus. Oleh persekutuan kami dengan Roh Kudus juga kami tetap aman, bertumbuh terus ke arah Kristus, dan kami tidak anak-anak lagi, tapi kami tidak diombang-ambingkan lagi dengan pengajaran asing, tapi kami bertumbuh dalam kasih, dibangun oleh Allah sendiri untuk menjadi tubuh Kristus yang besar, yang kuat, yang penuh dengan anugerah dan penuh dengan senantiasa kemurnian dan kemuliaan. So, terima kasih Bapak, Engkau jamah setiap anak-anak-Mu selepas dari pertemuan ini agar kami didapati. Kami ini adalah satu tubuh Kristus, dimanapun kami ditempatkan, kami juga peka akan kebutuhan orang-orang sama kami. Dan biarlah kasih Kristus menaungi kami senantiasa hingga kami diberikan kecukupan untuk mencukupkan kebutuhan mereka semua oleh kasih Kristus ini. Dan kami tahu kami telah diampuni, kami telah dilepaskan, kami dipulihkan, kami telah diberikan terang kemuliaan Allah, hingga kami menjadi dampak yang indah bagi sesama kami. Diberkatilah kami anak Allah yang hadir pada saat ini, dan diberkatilah kami juga keluarga kami, anak-anak kami, kekasih-kasih hati kami, dan juga keluarga besar kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan aspek kehidupan kami semua. Engkau berkati melimpah dengan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan semuanya. Tuhan berkati. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Bu Doni. Doni. Brenda, Terima Bu kasih Itu, Bu semuanya. Made, Bu Ari, Pak Eko, Bu Marta, Bu Yunike, Bu Yohana. Sama-sama. Selamat malam semua. Selalu ya. Terima kasih pengajarannya Pak. Terima Terima kasih kasih. juga. Tuhan berkati. Dan Nathan. Dadah, Pak Nathan. Doni. Terima Nathan. kasih. Tuhan berkati.